Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatunur Rohmah, NIM 877933309, UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat tugas 3B, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro, di mana saya akan mempresentasikan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap atau rancangan penyusunan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran rasio bab 2, kelas 6, semester 1. 1. Identitas modul. Nama penyusun Ali Fatunur Rohmah, Satuan Pendidikan SDN 5 Mesuji Timur. Mata pelajaran yang saya pilih ada matematika, fase atau kelas, fase C, kelas 6, bab 2, materi rasio, alokasi waktu 1 jam pembelajaran, atau 1 JP 35 menit, tahun penyusunan 2025-2026. Kedua, komponen awal. Peserta didik telah memahami konsep bilangan cacah dan operasi hitung perkalian, serta membagian sederhana. Peserta didik mengenal konsep kuantitas atau jumlah dari suatu kumpulan objek atau benda konkret di lingkungan sekitar. 3. Profil pelajar Pancasila. Mandiri. Memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Saat mencoba menuliskan notasi rasio secara personal. Nalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, menganalisis, dan mengevaluasi hubungan kuantitas antara dua objek atau lebih untuk membangun konsep rasio secara matematis. Gotong royong. Membangun kerjasama yang selaras, saling menghargai pendapat, dan komunikatif dalam menyelesaikan tantangan pemecahan masalah melalui diskusi kelompok kecil. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sumber belajar utama buku panduan guru matematika untuk SD kelas 6 Kementerian Pendidik, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022. Media pembelajaran. Buku paket matematika kelas 6 halaman 61. Pembukaan bab 2, ilustrasi jalan raya atau objek pohon sekitar. Benda-benda konkret di dalam ruangan kelas SDN 5 Mesuji Timur. Contoh, buku merah, buku biru, pensil, tas, dan meja. Alat, papan tulis, spidol, dan lembaran aktivitas atau tantangan singkat untuk kelompok. Yang kelima, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi agar mengenal konsep rasio dasar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mampu mencerna materi dengan cepat dan menunjukkan kemampuan bernalar kritis yang lebih tinggi dalam memodelkan bentuk matematis rasio. Peserta didik yang memerlukan pemahaman ekstra mendapatkan bimbingan berfokus secara berkelompok dari guru saat proses latihan terbimbing. Yang keenam, model pembelajaran. Pendekatan. Pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran. Tatap muka atau pembelajaran langsung berintegrasi dengan diskusi kelompok berbasis penemuan terbimbing.
Metode pengamatan objek nyata, tanya jawab, telah konteks diskusi kelompok kecil, dan penugasan lisan atau tertulis. Ketujuh, capaian pembelajaran. Elemen bilangan. Peserta didik dapat memahami, memodelkan, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan rasio atau perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan konteks nyata dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep dasar rasio sebagai perbandingan dua kuantitas serta menuliskannya dalam bentuk matematis yang benar. 9. Pemahaman bermakna. Peserta didik memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali perlu membandingkan ukuran, jumlah, atau kapasitas antara dua kelompok objek sejenis secara adil dan matematis. Konsep rasio merupakan dasar penting yang akan digunakan dalam menghitung skala, peta, resep masakan, kecepatan kendaraan, hingga menganalisis data ekonomi sederhana di masa depan. 10. Pertanyaan pematik. Jika di atas meja guru ada 2 buku merah dan 3 buku biru, bagaimana kita membandingkan jumlah kedua jenis buku tersebut secara matematika? Tanda tanya. Apabila di barisan depan kelas ini duduk 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, bagaimana kita menyebut perbandingan jumlah mereka? Tanda tanya. 11. Kegiatan pembelajaran. Tahap pembelajaran, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. 1. Orientasi dan doa. Guru membuka pembelajaran dengan salam hangat, menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengondisikan kesiapan kelas. Pembelajaran diawali dengan doa bersama dipimpin ketua kelas untuk menanamkan religius 5 menit. 2. Apersepsi. Guru mengaitkan materi bab 2 rasio dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Guru memberikan pertanyaan pematik. Jika di atas meja ada 2 buku merah dan 3 buku biru, bagaimana kita membandingkan jumlahnya? 3. Motivasi. Ketiga, motivasi. Guru menginformasikan garis besar, target kegiatan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini. Inti. 1. Telah konteks pengamatan. 1. Telah konteks mengamati. Peserta didik diminta membuka dan mencermati halaman pembuka bab 2 rasio pada buku paket. Masing-masing siswa mengamati ilustrasi visual untuk memicu pemikiran awal tentang konsep perbandingan 25 menit. 2. Konstruksi konsep menalar. Guru membawa perbandingan ke konteks nyata di depan siswa. Contoh, 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan di barisan depan. Guru mengenalkan materi secara formal. Rasio 2 terhadap 4 dinotasikan sebagai 2 dibagi 4 atau 2
2/4. Guru menekankan bahwa rasio adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari suatu kumpulan objek sejenis. 10. Pertanyaan pematik. Jika di kelas meja guru ada 2 buku merah dan 3 buku biru, bagaimana cara kita membandingkan jumlah kedua jenis buku tersebut secara matematika? Apabila di barisan depan kelas ini duduk 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, bagaimana kita membandingkan jumlah mereka? 11. Kegiatan pembelajaran. Tahap pembelajaran. Deskripsi kegiatan alokasi waktu. Pendahuluan. 1. Orientasi dan doa. Guru membuka pembelajaran dengan salam hangat, menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengondisikan kesiapan kelas. Pembelajaran diawali dengan doa bersama dipimpin ketua kelas untuk menanamkan religius. 5 menit. 2. Apersepsi. Guru mengaitkan materi bab 2 rasio dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Guru memberikan pertanyaan pematik. Jika di atas meja ada 2 buku merah dan 3 buku biru, bagaimana kita membandingkan jumlahnya? Ketiga, motivasi. Guru menginformasikan garis besar target kegiatan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini. Inti 1. Telah konteks mengamati. Peserta didik diminta membuka dan mencermati halaman pembuka bab 2 rasio pada buku paket. Masing-masing siswa mengamati ilustrasi visual untuk memicu pemikiran awal tentang konsep perbandingan. 25 menit. 2. Konstruksi konsep menalar. Guru membawa perbandingan ke konteks nyata di depan siswa. Contoh, 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan di barisan depan. Guru mengenalkan materi secara formal. Rasio 2/4 dinotasikan sebagai 2/4 atau 2/4. Guru menekankan bahwa rasio adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari suatu kumpulan objek sejenis. 3. Latihan terbimbing. Mencoba dan berdiskusi. Siswa dibagi ke dalam kelompok beranggota 2-3 anak. Guru menyajikan tantangan singkat menggunakan benda sekitar. Misal, membandingkan jumlah pensil dan buku. Kelompok berdiskusi untuk menuliskan bentuk rasio dengan secara guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pemahaman ekstra. Penutup. 1. Refleksi dan kesimpulan. Peserta didik bersama guru merangkum inti materi. Siswa menyimpulkan bahwa rasio adalah cara membandingkan 2 nilai secara matematis. 5 menit. 2. Umpan balik dan evaluasi. Guru memberikan 1 buah pertanyaan sebagai asesmen formatif instan untuk mengukur pemahaman langsung siswa. 3. Tindak lanjut dan salam. Guru mengapresiasi partisipasi aktif, kerjasama kelompok, dan antusiasme peserta didik.
Guru menginformasikan materi subbab berikutnya untuk dipelajari di rumah. Kelas ditutup dan berdoa bersama. Dan salam penutup. 12. Asesmen. Asesmen sikap afektif. Teknik observasi langsung selama kegiatan inti. Instrumen jurnal sikap guru yang menilai indikator keaktifan bertanya atau menjawab rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan kerjasama di dalam kelompok kecil. Asesmen pengetahuan kognitif. Teknik tes formasi instan secara lisan, mampu tertulis singkat. Instrumen ketepatan jawab peserta didik saat diberikan tantangan kilat untuk menuliskan notasi matematis rasio A dibagi B berdasarkan representasi objek nyata yang disajikan oleh guru. 13. Pengayaan dan remedial. Penggayaan diberikan kepada peserta didik kelompok reguler pencapaian tinggi yang telah menguasai kompetensi dasar menulis notasi rasio. Bentuk penggayaan berupa penugasan mandiri membandingkan kuantitas objek sejenis. Misal, rasio A dibagi B dibagi C, atau menyederhanakan rasio ke bentuk paling sederhana. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran melalui bimbingan, perorangan, atau pendamping. Terfokus kembali oleh guru menggunakan visualisasi benda konkret yang lebih sederhana, sehingga anak mampu memodelkan notasi rasio secara mandiri. 14. Refleksi peserta didik. Dan mana dari materi pembelajaran rasio hari ini yang menurut kalian paling menarik dan mudah dipahami? Apakah kalian mengalami kesulitan saat merumuskan perbandingan benda ke dalam bentuk angka matematika A dibagi B? Refleksi guru. Apakah alokasi waktu 1 JP 35 menit sudah dikelola secara efektif untuk menyampaikan pengantar konsep rasio ini? Bagaimana ketertiban peserta didik yang memerlukan pemahaman ekstra? Apakah pemberian bimbingan keliling dalam kelompok sudah cukup membantu mereka memahami pemberi notasi rasio? Membantu mereka memahami pemberian bimbingan notasi rasio untuk menghitung dan lempiran. Lembar kerja kelompok kecil, tantangan singkat. 2. Berisi instruksi bagi kelompok untuk menghitung dan menulis rasio benda-benda di atas meja. Menulis rasio benda-benda di atas meja mereka, misal jumlah pulpen terhadap jumlah penghapus. Bahan bacaan ringkas, rangkuman definisi rasio, contoh pemodelan kontekstual di kelas, dan cara penulisan lambang titik 2 atau per. Rubrik penilaian sikap dan pengetahuan. Panduan konskoran bagi guru dalam pengamati keaktifan siswa serta ketepatan pengerjaan latihan tertulis pendek. Mesuji Timur, tanggal 22 Mei 2026. Ketahui, Kepala Sekolah SDN 5 Mesuji Timur, Bapak Mufid, Guru kelas 6, Alifatul Rahman. Sekian presentasi rencana pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.